Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu IP address dan subnetting. Di bab ini kita akan membahas tentang pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP privat, classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep blok dan subnet, IPv4, delivery type, dan konsep switch dan router. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. IP address adalah ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja kita memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address itu ibaratkan nama, jadi antar device jika ingin saling komunikasi maka memerlukan IP address. IP address yang tersedia saat ini terbagi menjadi dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk versi 4 itu penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet, yaitu seperti x.x.x.x, di mana setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255, nggak mungkin minus ataupun di atas 255. Nah, perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang kita temui nantinya pada Internet Protocol atau IP. Di antaranya seperti prefix, subnet mask, subnetting, IP network, IP broadcast. Untuk penulisan IP address yang benar itu perlu disertakan prefix atau mikrotik ataupun subnet mask atau Cisco. Prefix biasanya digunakan saat pengkonfigurasian mikrotik, adapun Cisco biasanya menggunakan subnet mask. Nah, apa sih prefix itu? Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang digunakan. Jadi misal ini /24, itu jumlah IP yang bisa digunakan itu berapa sih? Dalam hal ini, prefix /24 itu terdapat IP address yang dapat digunakan adalah sebanyak 256. Nah, untuk mengetahui prefix berapa yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya ilmu subnetting. Jadi, subnetting itu merupakan cara metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Nah, subnetting itu tidak selalu membahas terkait prefix, melainkan ada istilah lain yang perlu kita temukan seperti tata cara penghitungan subnetting, seperti subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Selanjutnya yaitu ada IP address privat dan IP publiknya kita belajar dan juga mengulas lebih dalam terkait proses subnetting. Alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu terkait IP publik dan juga IP privat, karena istilah IP ini sangat berkaitan dengan proses subnetting. Singkatnya, IP publik itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, adapun IP privat itu merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP privat adalah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dalam jaringan lokal itu sendiri. Perlu diketahui jika kalian membangun jaringan lokal, pastikan kalian menggunakan IP privat, di mana IP privat sudah didefinisikan range-nya. Jadi ada beberapa IP yang termasuk IP privat. Nah, selain IP tersebut atau tidak sesuai dengan rank, maka termasuk IP publik. IP privat kelas A itu terdiri dari nilai oktet pertama seperti dari 0 sampai 127. Kelas B dimulai dari angka 128 sampai 191. Subnet masknya
255.255.0.0/16. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung ke jaringan lokal akan menerjemahkan alamat IP pribadi perangkat tersebut ke alamat IP publik yang digunakan di internet. Topologi gampangnya ialah ketika terdapat kumpulan device yang pada suatu ruangan dan ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari kumpulan device tersebut terhubung switch dan switch terhubung ke router, dan dari router terhubung ke ISP. Setelah itu baru kita bisa internetan dan kumpulan device tersebut bisa saling terkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi hanya yang berada pada dalam jaringan lokal yang dapat berkomunikasi di luar network tersebut, maka tidak bisa diakses IP privatnya. Selanjutnya yaitu ada IP address classful dan classless. Classful addressing pengalamatan IP berdasarkan kelas, classless addressing pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Alamat IP Internet Protocol Address adalah angka atau kode numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan komputer. Alamat ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di internet. Ada dua versi utama, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Alamat IP berfungsi untuk identifikasi pemetaan lokasi perangkat di jaringan. Penulisan dan penggunaan IP address ada aturan ataupun ketentuan yang perlu dilakukan. Ketentuan dalam penggunaan IP address salah satunya adalah pembagian kelas. IP address itu berdasarkan nilai oktet pertamanya dibagi menjadi 5 kelas, mulai dari A sampai E. DE biasanya digunakan untuk penelitian dan eksperimen seperti kasus multicast dan tidak bisa digunakan untuk umum atau default network. Selanjutnya di sini ada konsep blok subnet. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konsep blok subnet, yang dimana kita akan singgung sebelumnya bahwa blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan. Bisa dilihat pada ilustrasi gambar ini, yaitu ada 10.10.0/27 dan IP network 0326496 dan IP broadcast 366395. Di sini kita memiliki 3 blok subnet yang bisa kita lihat. Blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan, jadi misal pada suatu gedung misalkan memiliki 3 lantai. Nah, bisa saja untuk blok subnet yang pertama kita gunakan pada lantai pertama, blok subnet kedua kita gunakan pada lantai kedua, dan blok subnet yang ketiga yaitu pada lantai yang ketiga. Yang perlu diketahui bahwa antar blok subnet itu adalah by default tidak bisa saling berkomunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Selanjutnya yaitu ada IP versi 4. Delivery type. Adapun terkait delivery type pada IP address terdapat 3 macam, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. IP versi 4 delivery type ini didefinisikan sebagai mekanisme pengiriman data. Yang pertama yaitu ada unicast atau one-to-one communication. Proses pengiriman data dapat diterima oleh sebuah host saja. Contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address baik kelas A, B, dan C. Jadi IP address kelas A, B, dan C bekerja dengan cara unicast. Dari satu host mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan tujuannya. Lalu yang kedua yaitu ada multicast atau one-to-many communication. Multicast
proses pengiriman data ke beberapa host yang telah dikelompokkan dalam sebuah grup. Walaupun IP address kelas D tidak digunakan, akan tetapi IP address kelas D termasuk dalam kategori multicast. Dari satu host mengirim ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai grupnya. Lalu yang ketiga ada broadcast atau one-to-all communication. Broadcast proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan pada broadcast domain yang sama, blok subnet yang sama. Dari satu host mengirim ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast domainnya. Contoh seperti cara kerja ARP yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch ke semua tujuan yang berada dalam satu broadcast domain. Lalu selanjutnya ada konsep switch dan router. Switch mengoneksikan perangkat yang satu network, router mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama. Dan router digunakan untuk menghubungkan antara komputer yang berada pada network yang berbeda. Sebelumnya kita telah menyinggung bahwa komunikasi ping antar komputer itu bisa dilakukan ketika berada pada satu blok subnet yang sama dengan bantuan switch. Nah, dan untuk jumlah port yang tersedia pada switch itu beragam. Umumnya terdapat 24 port, 48 port, dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk komunikasi dan bisa dilakukan oleh antar kumpulan komputer yang berbeda blok subnet, maka bisa menggunakan bantuan router yang kemudian dilakukan proses routing ke network yang dituju. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.